لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والتأويل اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آمين. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah, hingga hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridhonya di dunia dan juga kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh para ulama pejuang dimanapun berada. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dicatat oleh Allah sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah, semoga mati kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari di mana kita memulai kembali aktivitas pesantren secara normal setelah kita libur akhir tahun, libur semester pertama, dan kita sudah memasuki tahun 2025. Sangat cepat waktu beredar, zaman terus berganti. Inna zaman qad istadar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada satu ayat yang menunjukkan peredaran waktu, bergilirnya generasi, bergonta-ganti situasi dan kondisi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz baca dari ayat 139-nya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lam Allahu alladhina amanu minkum waliya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Wala tahinu, janganlah kalian merasa hina. Wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa, kalian lebih tinggi, kalian dalam posisi tinggi, kalian itu tinggi, mulia. In kuntum mu'minin, jika kalian menjadi orang-orang beriman. Iyamsaskum qarhun, jika kalian diderita qarhun, luka, jika kalian merasakan luka, faqad massal qauma qarhum mithluh, sungguh luka tersebut
derita tersebut telah menimpa kaum sebelumnya, sebagaimana kalian merasakan luka tersebut. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari di mana Allah pergulirkan di antara manusia. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui, menunjukkan siapa orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan siapa di antara kalian yang menjadi syahid karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Dua ayat ini menggambarkan kepada kita semuanya sebagai orang-orang beriman, ketika kita senantiasa memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak usah merasa hina, tidak usah bersedih. Kenapa? Karena kita memiliki modal kemuliaan sebagai seorang manusia. Apa itu? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam, kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada bentuk fisik, bukan terletak pada hartanya, bukan terletak pada pangkat dan jabatannya, bukan terletak pada nasabnya, akan tetapi pada keimanan yang tertanam pada dirinya, sehingga merubah cara pandang, cara berpikir, dan cara bergerak seseorang. Kita terus menerus mendawamkan kajian Al-Quran setiap pagi ba'da subuh. Kenapa itu? Karena mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun hanya satu ayat, pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat. Karena kita berusaha tazawwud bil Quran, berbekal diri dengan Al-Quran di pagi hari. Hal ini diharapkan menjadi pengokoh keimanan, menjaga semangat dalam kehidupan kita, sehingga terus menerus tersambung dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan di pagi hari ketika kita membaca ayat Al-Quran, membedah tafsir Al-Quran, di pagi hari kita sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah curhat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang akan menjadi inner power dalam kehidupan kita. Kekuatan yang lahir dari dalam diri kita karena kita senantiasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam kehidupan kita merasakan musibah, kita mendapatkan luka, ingat orang lain juga merasakan itu. Ayat ini sebenarnya menggambarkan dua kondisi. Pertama, perang Badar ketika umat Islam mendapatkan kemenangan, dan yang kedua adalah ketika perang Uhud. Perang Uhud, perang yang sangat unik. Kenapa? Karena perang tersebut dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, akan tetapi perang Uhud mengalami kekalahan. Kok bisa satu pasukan yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung kalah? Ya, ini diantara hikmahnya. Ternyata bukan hanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang, ya, umat Islam mengalami kemenangan, akan tetapi bisa juga ketika dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kekalahan jika umat Islam tidak komitmen dengan tugas masing-masing. Ya, jadi di sini ada dua unsur yang terus harus kita perhatikan. Apa itu? Hablun minallah, komitmen kita kepada Allah, dan hablun minan nas, komitmen kita kepada manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan manusia, ya, mengangkat harkat derajat manusia dari jahiliyah menjadi Islamiyah, dari keterpurukan menjadi bangkit, dari kehinaan menjadi mulia. Itu dengan risalah Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika manusianya tidak mau komitmen dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, tidak mau komitmen dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para pasukan panah, ya, di Jabar Rumat
yang turun ke bawah, padahal Nabi SAW mengatakan tetaplah kalian berada dalam posisi kalian, namanya maqaidul qital. Ya, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqaida lil qital. Keluar dari tempatnya, meninggalkan tempatnya, padahal Nabi SAW telah mewanti-wantikan tetaplah kalian di tempat itu sampai perang berakhir. Disinilah kita semuanya diuji ketaatan kepada perintah Nabi SAW. Karena ada sebagian pasukan yang tidak iltizam, ya, dengan perintah Nabi SAW untuk tetap di Jabar Rumah, akhirnya para sahabat mengalami kekalahan. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku sekalian, inilah yang harus kita perhatikan. Kenapa kita terus berinteraksi dengan Al-Quran di setiap hari, ya, agar diri kita mulazamah bil Quran, agar kita semuanya iltizam bil Quran, bil manhajir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan bi kalamillahi taala. Ya, jika setiap hari kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, seakan-akan kita mendapatkan ghidha'ur ruh, ya, kebutuhan vitamin ruhiyah kita terus menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan bekal kita di setiap hari. Inilah yang menjadi bekal kita di setiap bulan. Inilah yang menjadi bekal kita di setiap tahun. Al-Quran adalah pegangan hidup kita yang harus terus kita pegang erat. Bukan hanya dengan menghafalnya, akan tetapi juga membedahnya. Karena jika kita hafal Quran, terjemahnya tidak tahu, tafsirnya tidak tahu, waliyadz billah, kita berlindung kepada Allah jika kita digambarkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, kal himar yahmilu asfara, persis seperti himar yang membawa tumpukan buku. Kira-kira himar membawa tumpukan buku, himar akan diwisuda jadi sarjana tidak? Kita panggilkan mahasiswa program strata 1 jurusan tafsir bernama Himar. Kepada Himar kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kan gak mungkin. Himar walaupun dia beratus tahun usianya berada di pesantren, tetap Himar itu gak akan berubah. Ya, kita tidak mau seperti Himar. Maka oleh karena itu, selain kita berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menulisnya, menerjemahkannya, kita akan terus mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Di antara tafsir yang kita pegang adalah tafsir Sofwatut Tafasir. Kenapa Ustaz tafsirnya kok tafsir Sofwatut Tafasir? Kan di tempat lain ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Imam Al-Baghawi, ya, Ma'alimut Tanzil lil Imam Al-Baghawi, ada Ruhul Ma'ani, ada tafsir, banyak sekali tafsir. Ya, tafsir-tafsir itu banyak sekali. Ya, dan itu sebagai bukti kecintaan para ulama kepada dirinya, kepada ayat Al-Quran dan kepada umat ini. Ya, dirinya terus-menerus berinteraksi dengan kalamullah. Ya, mereka menjadikan interaksi mereka dengan kalamullah itu ditulis oleh mereka agar umat ini mendapatkan pencerahan sehingga tidak tersesat. Karena mendapatkan penjelasan-penjelasan dari para ulama. Dan seakan-akan tidak ada lagi sisa di dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan oleh para ulama. Sehingga sebenarnya masa kita hari ini, ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua ayat telah dijelaskan oleh para ulama dari berbagai sisi. Dari segi riwayatnya, ya, berarti itu tafsirul Quran bil Quran, ya, atau tafsir berriwayat. Sudah selesai semuanya oleh Imam Ibnu Abbas. Sudah selesai semuanya oleh Imam At-Tabari. Sudah selesai itu semuanya diteliti ulang oleh Imam Al-Baghawi. Sudah selesai itu semuanya diteliti ulang dan dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam
di dalam tafsirnya. Ya, kalau kita mau lihat dari segi makna yang mendalam, bacalah Ruhul Ma'ani lil Imam Al-Alusi. Ya, kalau kita lebih ingin lagi masuk ke dunia filsafat, ke dunia ilmu kalam, ya, ke dunia kebahasaan yang sangat mendalam, masuklah dalam tafsir Al-Fakhrur Razi atau tafsir Al-Kabir. Ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana ketersambungan ayat demi ayat, surat demi surat, maka tinggal baca tafsir Imam Al-Biqai, Nazmud Durar, ya, atau tafsir-tafsir yang lain. Ya. Kalau tafsir zaman sekarang dari segi bahasanya sangat indah, kemudian membahas dari segi hukum, membahas dari segi politik, sosial, ekonomi, psikologi, segala macam, kita bisa baca tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Al-Imam Muhammad Thahir Ibnu Ashur, ya. Dan masih banyak tafsir-tafsir yang lain. Terus kenapa saya memilihnya tafsir Sofatut Tafasir? Karena tafsir Sofatut Tafasir menggabungkan tafsir-tafsir para ulama zaman dahulu, ya, dengan gaya riwayat atau tafsir bil riwayat dan tafsir bil dirayat, ya. Tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ma'qul, dua-duanya digabungkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir Sofatut Tafasir. Selain itu bahasanya ringkas, ya, tafsirnya tidak panjang lebar kemana-mana, sesuai dengan proporsinya, ya. Kemudian yang diantara kelebihannya adalah sistematikanya sangat mudah, sangat jelas. Apa itu diantaranya? Kita bisa lihat, ya, di dalam tafsir Sofatut Tafasir beliau selalu konsisten dengan model pembahasan. Pertama, biodata surat, nama suratnya apa, ya, nomor berapa surat ini, berapa jumlah ayatnya, kemudian diturunkan di mana, ya, sebelum hijrah atau setelah hijrah, Makkiyah atau Madaniyah. Setelah itu dijelaskan secara umum, apa, karena surat ini Makkiyah maka karakternya seperti apa, ya. Setelah itu biasanya beliau menjelaskan tentang peta pembahasan ayat di dalam surat tersebut. Ayat 1 sampai ayat berapa, ayat berapa sampai ayat berapa, ayat berapa sampai ayat berapa, terus sampai akhir surat. Ini sangat memudahkan kita untuk melakukan pengelompokan pembahasan dalam setiap kali kita melakukan kajian terkait kelompok ayat tersebut, ya. Kalau ada asbabun nuzulnya, beliau biasa menyebutkan asbabun nuzulnya, ya, baik terkait surat ataupun terkait ayat. Beliau pun menjelaskan logohnya dari segi mufradat, dari segi kosakata apa yang perlu diperdalam. Setelah itu beliau menjelaskan tafsirnya secara proporsional, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, ya. Kemudian setelah itu biasa beliau menjelaskan tentang balaghahnya, ya, keindahan bahasa. Dan setelah itu biasanya ada fawaid, ada faidah-faidah yang bisa kita ambil dari setiap rangkaian surat-surat tersebut. Nah, ini sistematika yang sangat mudah untuk kita bahas, ya. Pembahasan-pembahasan tersebut sebenarnya, ya, bisa kita lakukan secara terpadu. Kalau pembahasan biodata itu sendiri, ya. Kalau pembahasan peta, pembahasan ayat itu sendiri. Asbabun nuzul bahas sendiri. Tapi kalau lughah, tafsir dan balaghah itu bisa disatukan pembahasannya ketika kita membahas kelompok-kelompok ayat. Contoh begini, jika kita mendapatkan kelompok ayat, katakanlah ayat 1 sampai 5, katakan, ya, ayat 1 sampai 5, maka kita bisa membaca dulu ayat 1 sampai 5, paham, ya? Baca ayatnya, talkinkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman semuanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ikutin baca. Itu ditalkinkan. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil, gitu. Ya, terus begitu. Setelah beres ditalkinkan
Ya, kenapa harus ditalkinkan? Agar antum terbiasa membaca sesuai dengan tajwid. Ya, dan kita juga bisa melihat kapasitas teman-teman dalam makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian ahkamut tajwidnya. Setelah itu apa? Setelah itu terjemahan. Ya. Kalau sudah masuk terjemah, ya, kita sudah bisa langsung masuk ke dalam tafsir. Jika ada kata-kata, ya, yang butuh pendalaman, maka kita bisa mengambil pendalaman kata itu dari mufradat. Paham ya? Jadi bisa langsung itu pembahasannya. Mufradat itu bisa langsung pembahasannya setelah kita menerjemahkan ayat tadi. Begitu juga dalam balaghah. Kita bisa langsung masukkan balaghah ke dalam pembahasan ayat. Jadi tidak usah menunggu di akhir, atau pembahasan mufradat tidak usah terpisah di awal. Bisa dipahami ya? Sehingga kita ingat betul ketika pembahasan ayat yang terkait tersebut, ayat yang sedang kita baca dan terkait dengan mufradat yang ada di kolom mufradat atau balaghah, pembahasan balaghah yang ada di kolom balaghah, itu sudah bisa langsung kita bahas dalam pembahasan ayat yang tadi dibaca di awal. Bisa dipahami ya? Ini untuk memperbaiki sistematika pembahasan kita di dalam menyajikan tafsir Sofatut Tafasir. Ya. Ingat hakikatnya. Ketika kita membahas ayat-ayat Al-Quran, ketika kita membedah ayat-ayat Al-Quran, itu hakikatnya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jadi posisikanlah diri kita dengan Al-Quran ketika kita membahas dan membedah ayat-ayat Al-Quran, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan kita semuanya pada pesan-pesan penting yang hendak disampaikan di dalam ayat tersebut, bahkan dalam kata tersebut, bahkan dalam huruf tersebut, sehingga kita secara pribadi mengatakan, oh ini maksudnya. Paham ya? Jadi kita membahas seperti ini bukan untuk orang lain sebenarnya, tapi untuk diri kita. Tadi Ustaz sampaikan, jadikan Al-Quran yang kita bahas setiap pagi itu menjadi ghidha'ur ruh, vitamin bagi diri sendiri. Kalau ada orang kurang vitamin, apa yang terjadi? Ya kurang vitamin, bisa sakit-sakitan, pertumbuhannya tidak normal. Ya, kalau kita alhamdulillah tercukupi vitaminnya, proteinnya segala macam, ya, 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang. 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang. Soalnya kalau santri nggak kenyang, ya pengennya jajan mulu gitu ya. Nah itu tuh seakan-akan sudah tercukupi semuanya, ya, kebutuhan batiniah dan fikriyah kita dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran setiap pagi. Ya, semoga ini membawa keberkahan kepada kita semuanya. Selamat berjuang teman-teman semua. Besok kita mulai presentasi lagi ya, dan presentasi pertama itu akan disajikan oleh Al-Ustaz Syafiqur Rahman Al-Bakasi. Dan selanjutnya silahkan nanti diatur ya jadwalnya oleh teman-teman ikhwan. Kalau sudah selesai teman-teman ikhwan, yang teman-teman akhwat siap untuk menyajikan presentasi setiap ba'da subuh. Demikian sebagai pengulangan ya apa yang kita bahas selama ini, dan mudah-mudahan dengan dibahasnya sistematika kita semakin faham sistematikanya, dan semoga dengan tadabbur Quran, pembahasan tafsir setiap pagi ini menjadikan keberkahan pada diri kita, pada keluarga kita, untuk guru-guru kita menjadi amal jariah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lahirkan dari tempat ini, wabil khusus dari pesantren ini, generasi yang saleh dan salehah, generasi para pecinta Al-Quran dan Sunnah, generasi para ulama dan para pejuang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.